Santapan Harian Selasa 11 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang ke-13. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami rindu untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam terang firman-Mu kami berdoa. Amin. Ibrani 13 ayat 1-7. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Sahabat Santapan Harian, kerap kali orang menolak kekristenan bukan karena ajarannya yang salah, tetapi karena pesannya yang tidak relevan. Mereka tidak bisa menemukan kaitan antara doktrin dan kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari kesalahpahaman itu, penulis surat Ibrani mengajarkan kepada para pembacanya untuk mempraktekkan kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Nasihatnya bersangkutan dengan kehidupan sosial maupun pribadi orang Kristen. Dalam relasi dengan sesama, kita perlu memelihara kasih persaudaraan, menunjukkan keramah tamahan, tidak malu terhadap orang yang dihukum karena iman, dan menjaga kesucian pernikahan. Pada masa itu, tumpangan adalah pemberian istimewa bagi pengembara, dan kunjungan dari saudara sangat melegakan bagi seorang tawanan. Selain itu, kekudusan seksual dapat dikatakan sebagai hal yang langka. Namun, penulis surat Ibrani menekankan tuntutan Allah atas kudusnya pernikahan yang dibentuknya. Allah tidak segan menghukum umatnya yang tidak setia kepada pasangannya. Dalam hidup pribadi, kita tidak boleh cinta uang, melainkan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ketika kita mengalami keadaan hidup yang berat, kita dapat bergantung kepada Allah Sang Penolong dan berpegang pada kesaksian iman sesama orang percaya. Iman bukan hanya gagasan. Iman adalah dasar kepercayaan yang membangkitkan kemauan untuk memberi pertolongan kepada orang lain dan mengarahkan hati kepada Allah. Iman yang dipraktekkan melalui tindakan menolong sesama dan perkataan yang memuliakan Allah adalah persembahan yang berkenan baginya.
Sebagai orang Kristen masa kini, kita harus hidup dengan cara yang berbeda dari dunia. Bukankah Yesus telah berkata, "Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Kita harus mendobrak cara hidup dunia dengan cara hidup Kristen yang lahir dari iman. Apakah orang lain dapat melihat perbedaan itu dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Ya Allah, bentuklah kami semakin serupa diri-Mu, supaya kami dapat memakai setiap kesempatan untuk membagikan kasih-Mu dengan sesama. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.